Suatu ketika, setelah selesai berwudu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berjalan dengan tenang menuju mihrab untuk mendirikan sholat. Terompah kayu yang beliau kenakan masih tampak basah oleh air wudu. Namun sesaat sebelum beliau takbir, beliau tiba-tiba mengambil salah satu terompahnya dan melemparkannya sekuat tenaga. Tak lama kemudian, beliau mengambil terompah yang satunya lagi dan melakukan hal yang sama. Para murid yang menyaksikan peristiwa tersebut hanya saling berpandangan dengan penuh kebingungan. Mengapa guru melakukan hal seperti itu? Meski dipenuhi rasa penasaran, tak seorang pun berani mengajukan pertanyaan karena begitu besarnya rasa hormat mereka kepada sang guru. Beberapa hari kemudian, tiba-tiba rombongan kafilah dagang yang besar mendatangi madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mereka membawa berbagai hadiah berharga seperti emas, kain sutra, dan aneka persembahan yang mewah. Akan tetapi, perhatian para murid justru tertuju pada sesuatu yang sangat mereka kenal. Itu bukankah terompah milik guruku? Pemimpin kafilah kemudian menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa hari sebelumnya, ketika mereka sedang melintasi gurun yang sepi dan jauh dari pemukiman, tiba-tiba sekelompok perampok bersenjata menghadang perjalanan mereka. Suasana berubah menjadi kacau dan seluruh rombongan berusaha menyelamatkan diri. Namun, pelarian mereka terhenti karena di hadapan mereka terbentang jurang yang sangat dalam. Tidak ada lagi jalan untuk meloloskan diri. Dalam keadaan yang sangat genting, pemimpin kafilah memanjatkan doa, "Ya Allah, dengan keberkahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, selamatkanlah kami. Kami bernazar akan membawa hadiah untuk beliau." Tak lama setelah doa itu dipanjatkan, pertolongan Allah pun datang dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Tiba-tiba, sebuah terompah kayu yang masih basah meluncur dari langit dan menghantam kepala pemimpin para perampok hingga seketika tewas. Belum sempat mereka memahami apa yang terjadi, terompah yang kedua datang menyusul dan menghantam salah seorang perampok lainnya. Menyaksikan pemimpin mereka roboh oleh sesuatu yang di luar nalar, seluruh kawanan perampok diliputi ketakutan, lalu melarikan diri tunggang langgang. Berkat pertolongan Allah, seluruh anggota kafilah berhasil selamat tanpa kehilangan apapun. Pemimpin kafilah lalu berkata, "Karena itulah kami datang ke madrasah ini untuk menunaikan nazar yang pernah kami ucapkan." Mereka menyerahkan berbagai hadiah sebagai ungkapan syukur, sekaligus mengembalikan sepasang terompah yang menjadi saksi atas pertolongan Allah kepada mereka. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Firaun dengan membelah Laut Merah, perjalanan mereka belum berakhir. Karena berbagai pembangkangan yang mereka lakukan, Allah menetapkan mereka hidup mengembara di padang pasir selama 40 tahun. Gurun itu tandus, hampir tidak ada tanaman, tidak ada ladang, dan tidak ada sumber makanan yang dapat mencukupi kehidupan mereka. Namun Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka kelaparan. Setiap hari, Allah menurunkan dua nikmat yang luar biasa. Yang pertama adalah manna, makanan manis yang turun setiap pagi seperti embun dan dapat dimakan. Yang kedua adalah salwa, burung puyuh yang datang berbondong-bondong sehingga mudah mereka tangkap sebagai lauk. Bukan hanya itu, Allah juga menaungi mereka dengan awan agar terlindung dari terik matahari. Dan melalui mukjizat Nabi Musa alaihi salam, Allah memancarkan 12 mata air dari sebuah batu sehingga setiap kabilah memperoleh bagian airnya masing-masing. Allah pun berfirman, "Makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu." Semua kebutuhan mereka telah dipenuhi, tidak ada yang kekurangan. Mereka memperoleh makanan, minuman, dan perlindungan setiap hari tanpa harus bersusah payah mencarinya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa syukur itu mulai memudar. Mereka merasa bosan dengan manna dan salwa. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, "Kami tidak tahan hanya dengan satu macam makanan. Berdoalah kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah." Mereka justru merindukan makanan yang dahulu mereka makan ketika masih hidup di Mesir. Padahal saat itu, mereka hidup sebagai bangsa yang tertindas di bawah kekuasaan Firaun. Mendengar permintaan itu, Nabi Musa berkata, "Apakah kalian hendak menukar sesuatu yang lebih baik dengan yang lebih rendah?" Mereka tidak meminta karena kelaparan. Mereka meminta karena hati mereka sudah tidak lagi merasa cukup dengan nikmat yang Allah berikan. Sikap itulah yang ditegur oleh Allah. Nikmat yang luar biasa tidak lagi mereka pandang sebagai karunia, tetapi dianggap sesuatu yang membosankan. Padahal tidak semua orang diberi rezeki langsung dari langit sebagaimana yang mereka alami. Namun Bani Israel tetap memilih apa yang mereka inginkan daripada nikmat yang Allah pilihkan untuk mereka. Maka Allah membiarkan mereka memperoleh makanan yang mereka minta ketika memasuki negeri yang memiliki pertanian. Sejak saat itu, manna dan salwa yang dahulu turun langsung dari langit tidak lagi menjadi keistimewaan bagi mereka. Allah Azza wa Jalla kemudian berfirman bahwa mereka ditimpa kehinaan dan kemurkaan darinya, bukan semata-mata karena meminta makanan yang berbeda, tetapi karena hati mereka terus dipenuhi pembangkangan, kufur terhadap nikmat Allah, mendustakan ayat-ayatnya, dan berulang kali menolak kebenaran.